Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan terima kasih kesempatannya, di mana pada siang hari ini, Alhamdulillah saya diperkenalkan untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul Risiko Riwayat Keluarga Terhadap Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kulon Progo. Disampaikan di Urikol 17 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, Indonesia diprediksi di tahun 2030 menjadi negara terbesar kelima di dunia dalam hal jumlah penyandang diabetes mellitus tipe 2. Hal ini sesuai dengan data dari International Diabetes Federation tahun 2013. Dan riwayat keluarga memiliki risiko yang kuat untuk menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu ditandai dengan adanya hiperglikemia atau tingginya kadar gula dalam tubuh yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula dalam darahnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya gangguan metabolisme di mana sel beta pankreas sudah tidak bisa lagi membuat atau memproduksi hormon insulinnya. Menurut riset kesehatan dasar di tahun 2018, diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia memiliki persentase sebesar 2%, yang mana ini berdasarkan diagnosis dari dokter. Nah, di Yogyakarta sendiri, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, diabetes mellitus tipe 2 menduduki penyakit ketiga terbesarnya. Dan di Kabupaten Kulon Progo, menurut survei tahunan yang kala itu data dari tahun 2015 menyatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 di Kulon Progo menempati peringkat 6 dari 10 besar penyakit. Secara global sendiri, menurut Badan Kesehatan Dunia, prediksi prevalensi diabetes mellitus tipe 2 pada tahun 2030 sebanyak 21,3 juta. Sementara data dari International Diabetes Federation di tahun 2045 mencapai 16,7 juta. Dan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 itu bersifat multifaktorial dan memiliki faktor yang dapat diubah karena bertambahnya usia dan juga berbagai macam faktor yang terjadi karena obesitas, distribusi lemak tubuh, dan kurangnya aktivitas jasmani serta hiperinsulinemia. Metode penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan menggunakan rancangan kasus dan juga kontrol. Kasus sendiri adalah penyandang diabetes tipe 2 yang terdapat di 4 kecamatan yang ada di Kulon Progo, yakni di Kecamatan Wates, Sentolo, Samigalo, serta Kalibawang. Sementara untuk kontrol adalah individu yang tidak menderita diabetes mellitus tipe 2 serta berasal dari satu populasi rukun tetangga atau dusun yang sama dengan kasus. Dalam pencarian kasus diabetes mellitus tipe 2 ini, tentunya sudah berada di dalam pengawasan oleh dokter. Untuk penelitiannya, ini dilaksanakan di bulan September sampai dengan November 2015. Sebelumnya, penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini sebelumnya sudah terbit 2 artikel dengan judul yang berbeda dan juga variabel yang berbeda. Jadi, ada penelitian besar yang terdiri dari berbagai macam variabel
dan variabel ini baru pertama kali dipresentasikan. Untuk kriteria inklusi pada kasus, itu merupakan individu penyandang diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi, di mana diagnosis sudah ditegakkan oleh dokter yang merawat di puskesmasnya. Usia sekitar 25 sampai dengan 59 tahun, sudah menikah dan juga bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan untuk responden. Sementara kriteria inklusi untuk kontrol itu adalah individu yang tidak menderita diabetes mellitus tipe 2, tinggal dalam satu populasi rukun warga atau dusun yang sama dengan kasus, dan bersedia untuk mengikuti penelitian dengan menandatangani inform consent. Untuk eksklusi, baik kasus maupun kontrol, itu tidak menyelesaikan proses penelitian. Nah, jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk penelitian kasus dan juga kontrol berpasangan, yang mana perbandingan kasus dan kontrol yang digunakan adalah 1:1, di mana jumlah untuk kasus maupun kontrol masing-masing terdiri dari 63 subjek, sehingga total untuk kasus dan juga kontrol itu sebanyak 126 responden yang tersebar di 3 wilayah kecamatan di Kulon Progo. Itu antara Kecamatan Wates, Sentolo, Samigaluh, dan juga Kalibawa. Nah, bagaimana hubungan antara karakteristik keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2? Tentunya ada banyak karakteristik atau variabel yang diteliti, meliputi pendapatan keluarga, pendidikan responden, pekerjaan kepala keluarga, pekerjaan istri, jumlah anggota keluarga, riwayat keluarga, dan merokok. Dari berbagai macam variabel ini, hanya riwayat keluarga yang memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan nilai odds rasio sebanyak 10,45 dengan 95% confidence interval sebanyak 3,7 sampai dengan 33,32. Sementara variabel lain meliputi pendapatan keluarga, pendidikan responden, pekerjaan kepala keluarga, pekerjaan istri, jumlah anggota keluarga, dan merokok tidak memiliki hubungan yang signifikan. Nah, dari data sebelumnya tadi, bahwa nilai odds rasio sebanyak 10,45 dan memiliki tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05. Sehingga variabel riwayat keluarga yang memiliki keeratan atau faktor yang paling berisiko dibanding dengan variabel yang lainnya. Riwayat keluarga diabetes dianggap sebagai faktor risiko terpenting. Hal ini berdasarkan pada Badan Organisasi Kesehatan Dunia dan juga Asosiasi Diabetes di Amerika. Riwayat keluarga diabetes merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Hal ini merupakan faktor multifaktorial, di mana sudah memiliki riwayat keluarga, ditambah dengan berbagai macam faktor lain yang dapat diubah. Penelitian di Salatiga itu memberikan hal yang serupa, di mana orang yang memiliki faktor risiko keluarga ternyata berisiko 41 kali lebih besar untuk terkena diabetes mellitus dibanding dengan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga. Berbagai macam referensi menyatakan bahwa genetik menjadi salah satu faktor penentu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Nah, tentunya hal ini menjadi bagian penting terhadap upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit ini, yang mana perlu dilakukan pada orang yang memiliki riwayat keluarga, sehingga orang tersebut dapat hidup sehat.
Seorang individu yang ternyata memiliki riwayat keluarga diharapkan aware sehingga dapat mengendalikan faktor risiko gaya hidup agar tidak jatuh sakit. Sementara seorang penyandang diabetes mellitus nantinya dapat mengendalikan penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi berbahaya atau kematian dini. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan riwayat keluarga dan diabetes mellitus tipe 2 bahwa faktor risiko yang paling dominan terhadap berkembangnya diabetes mellitus tipe 2 di Kabupaten Kulon Progo adalah riwayat penyakit keluarga. Nah, hal ini tentunya perlunya kesadaran keluarga yang memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 agar melakukan kegiatan pencegahan dengan melakukan pola makanan sehat, pemantauan berat badan secara rutin, dan juga aktivitas fisik secara berkala. Demikian presentasi kami yang berkaitan dengan risiko riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.